Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soli-solihah hari ini? Semoga semuanya sehat selalu. Alhamdulillah, kembali berjumpa dengan Bu Desi. Hari ini kita akan belajar materi PAI kelas 4 tentang kisah Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah mempelajari materi kisah Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah, siswa diharapkan mampu yang pertama menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah dengan baik. Yang kedua, membuat paparan mengenai kisah Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah dengan mempersaudarakan umat dengan baik. Dan yang ketiga adalah menunjukkan sikap-sikap toleran, teguh pendirian, dan menghargai perbedaan. Setelah anak-anak mengetahui tujuan pembelajaran dan profil pelajar Pancasila yang akan kita kembangkan pada materi hari ini, coba sebelumnya anak-anak bisa nggak menebak gambar yang ditampilkan Bu Desi? Gambar apakah ini? Cluenya adalah masjid ini didirikan ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Masjid apakah ini? Nah, jawaban yang tepat adalah masjid yang didirikan ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah adalah, ya betul, Masjid Nabawi. Insya Allah anak-anak sudah siap belajar ya. Baiklah, yang pertama adalah hal menarik tentang hijrah Rasulullah SAW. Sebagai umat Islam, kita harus mengetahui peristiwa hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Dalam hijrah itu, Rasulullah SAW bersama para sahabat menempuh perjalanan panjang ratusan kilometer, termasuk bertahan 3 hari di Gua Thur. Madinah adalah sebuah kota yang majemuk, yang di dalamnya ada berbagai etnis yang memeluk berbagai agama. Sebelum Rasulullah SAW datang, telah terjadi kebiasaan bagi suku-suku di Madinah, yaitu menyediakan suatu tempat untuk pertemuan. Di tempat itu, mereka mempertontonkan sihir, mengadakan upacara pernikahan, berjual beli, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, setibanya di Madinah, tujuan utama Nabi adalah mendirikan masjid sebagai pusat kegiatan bagi umat Islam
yang diberi nama Masjid Nabawi. Masjid Nabawi didirikan di tempat unta Rasulullah SAW pertama kali berhenti ketika tiba di Madinah. Tanah itu milik dua anak yatim bernama Suhail dan Sahel yang diasuh oleh As'ad bin Zaroroh. Tanah yang dibeli Rasulullah merupakan tanah yang sebelumnya digunakan oleh Suhail dan Sahel untuk mengeringkan kurma. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat menebang beberapa pohon kurma yang tumbuh di atas tanah itu, kemudian digunakan untuk membangun masjid. Rasulullah SAW bersama para sahabat bergotong royong membangun Masjid Nabawi. Pondasi masjid ini terbuat dari batu-batu keras, kemudian dindingnya dari batu bata yang terbuat dari tanah. Kemudian tiang-tiangnya terdiri atas beberapa batang kurma dan atapnya terbuat dari daun-daun kurma. Ada beberapa manfaat didirikannya Masjid Nabawi. Antara lain, Masjid Nabawi dijadikan sebagai tempat sholat, tempat bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah umat, sebagai tempat latihan bela negara, dan sebagai tempat pengobatan kaum muslim. Sedangkan untuk serambi Masjid Nabawi digunakan sebagai tempat penampungan ahlu al-sufah. Mereka adalah sekelompok kaum fakir miskin yang tidak memiliki tempat tinggal. Di samping Masjid Nabawi, dibangun rumah sederhana untuk Rasulullah. Rumah ini semula hanya memiliki satu kamar untuk istri Rasulullah, yaitu Saudah. Rasulullah SAW baru pindah ke rumah ini setelah 7 bulan tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Insya Allah anak-anak semakin paham tentang kisah Nabi Muhammad membangun kota Madinah. Ayo anak-anak, coba ceritakan kembali kisah Nabi Muhammad membangun masjid di Madinah. Lakukan dengan percaya diri ya nak. Bu Desi cukupkan untuk materi hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.